sahabat Nabi Nuaiman ini orangnya lucu. Nabi Muhammad SAW kalau sudah melihat wajahnya Nuaiman pasti tertawa. Didatangi beberapa sahabat, Rasulullah SAW melihat wajah Nuaiman, Rasulullah tersenyum. Jadi sahabat senang. Terkadang sahabat memaksa, Nuaiman datangi majlisnya Rasulullah supaya Rasulullah tersenyum. Hidup Rasulullah SAW enggak melulu khusyuk begitu, enggak. Rasulullah sering tertawa, tersenyum. Ini Nuaiman, sahabat Nabi. Ini Nuaiman, sahabat Nabi. Dia pernah bawain Rasulullah madu. Dikasih Rasulullah SAW madu. Setelah diberikan kepada Rasulullah, Rasulullah makan, mengajak beberapa sahabat untuk makan bersama Nuaiman. Ini disebutkan di dalam kitab Usdul Ghabah, fi tamyiz as-sahabah, Ibn al-Athir. Diberikan madu kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ambil madunya, diberikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Setelah dimakan oleh Rasulullah SAW, tiba-tiba Nuaiman datang bersama seorang pria. Lalu Rasulullah bertanya kepada Nuaiman, siapa dia? Kata Nuaiman, ini penjual madunya ya Rasulullah. Maksud kamu? Saya tadi niatnya mau beliin Rasulullah tapi nggak ada uangnya. Maksudnya Rasulullah yang bayar. Rasulullah sudah habiskan madunya dan Rasulullah SAW disuruh bayar sama Nuaiman. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Nuaiman, Nuaiman kamu berani sekali sama saya, kata Rasulullah. Oh kamu berani sekali. Apa kata Nuaiman? Saya jujur ya Rasulullah, saya nggak pernah melihat ada satu baju baru yang datang di kota Madinah atau makanan baru kecuali saya berharap saya adalah orang yang pertama menunjukkannya kepadamu dan memberikannya kepadamu ya Rasulullah. Wah bagus itu. Masalahnya cuma satu ya Rasulullah, nggak punya fulus, nggak punya uang ya Rasulullah. Masalahnya saya cuma, nah, begitulah Nuaiman. Kisah hidupnya luar biasa, membuat Rasulullah SAW bahagia. Orang yang seperti itu, kalau kita yang jadi seperti itu, mungkin kita adalah orang yang pertama kali masuk neraka. Kurang ajar sama Rasulullah. Tapi terkadang ada sebagian orang yang melakukan keburukan, tapi kalau dicintai oleh Allah, keburukannya menjadi kebaikan. Orang, kalau kamu cinta kepadanya, apapun yang dia lakukan, keburukan sekalipun, di mata kamu dia melakukan hal yang indah. Itu rasio loh. Seorang bapak atau ibu, anaknya padahal biasa-biasa aja, nggak ganteng-ganteng amat, setiap hari dibilang, waduh cakep banget anak saya, foto dia melulu di Instagram. Betul atau tidak? Padahal orang lain melihatnya biasa aja ini anak, tapi bagi dia, di mata orang tua, anaknya adalah hal yang terindah baginya. Jadi hal-hal yang seperti itu ada. Bahkan di zaman Rasulullah SAW diriwayatkan beberapa ashabus sunan, mereka meriwayatkan Nuaiman ini pernah di zaman Rasul loh, di zaman Rasul. Nuaiman di zaman Rasul SAW, Sayyidina Abu Bakar ini banyak rihlah, banyak pergi kemana-mana, pergi ke Syam, banyak rihlah, banyak pergi kemana-mana, pergi ke Syam untuk berdagang, berbisnis. Suatu saat Sayyidina Abu Bakar datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah saya mau izin. Izin apa wahai Abu Bakar? Saya mau ajak Nuaiman ini ikut saya berbisnis ke negeri Syam, ke luar negeri ini, bikin paspor Nuaiman. Keren, ke daerah lain, ke Syam. Kata Rasulullah, ya sudah bawa saja Nuaiman, gak apa-apa. Sahabat Nabi izin dulu sama Rasulullah. Dibawa Nuaiman. Dibawa Nuaiman bersama beberapa orang yang ikut. Biasa Sayyidina Abu Bakar kalau berbisnis berdagang ke negeri Syam, dia bawa rombongan yang banyak. Di antaranya tadi Nuaiman. Nuaiman dibawa. Sesampainya di negeri Syam, semua dibagi tugasnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Kamu berdagang, kamu membeli, fulan bin fulan, semuanya mendapat apa? Tugas dari Sayyidina Abu Bakar. Ada seseorang di antara sahabat Sayyidina Abu Bakar, namanya Huwaitib. Namanya siapa? Huwaitib. Ini orangnya polos, orangnya polos banget. Kata Sayyidina Abu Bakar, kamu seperti biasa wahai Huwaitib. Apa kerjaan kamu? Pekerjaan kamu jaga makanan. Kalau saya minta makan, kamu kasih. Kalau saya belum datang, maka jangan beri makanan. Nuaiman tanya, saya kerjaannya apa wahai Abu Bakar? Kamu mau ngapain terserah kamu wahai Nuaiman. Yang penting kamu hadir bersama-sama. Rasulullah SAW dan sahabatnya itu manhaj mereka, nggak melulu serius aja. Kalau kalian dapatkan guru-guru kalian mengajak sedikit bercanda kepada kalian atau berlaku asik kepada kalian, itu manhaj Rasulullah SAW di dalam menggapai hati seseorang sehingga dia mau untuk mendekati agama Islam.
Ini enggak, dikit-dikit matanya melotot, melihat ke kanan bilang sesat, melihat ke kiri dibilang sesat. Ini orang salah, ini orang enggak betul, ini orang enggak baik. Enggak, Rasulullah enggak begitu. Rasulullah SAW penuh dengan kebijakan. Enggak juga Rasulullah SAW ngegampangin. Wah ini boleh, yang ini boleh, yang ini boleh, semuanya boleh. Enggak juga, ada batas-batasannya. Makanya kalian beruntung di dalam satu manhaj, la ifrat wa la tafrid. Enggak berlebih-lebihan, enggak kekurang-kurangan. Ya, maka Nuaiman bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, kerjaan saya apa? Pekerjaan kamu terserah, mau ngapain aja. Sayyidina Abu Bakar pergi berbisnis, Nuaiman enggak ada kerjaan, akhirnya lapar. Dia datang kepada Huwaitib, mengatakan kepada dia, Tib, saya sudah lapar nih, saya pengen makan nih, berikan kepada saya makanan. Kata Huwaitib, dia mengatakan, wahai Nuaiman, sekarang belum waktunya makan, kita tunggu Abu Bakar sekitar sejam 2 jam lagi dia datang, baru saya akan berikan makan. Ini kan amanat dari Sayyidina Abu Bakar, sahabat Nabi, ini orangnya polos banget ini, sahabatnya Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya Nuaiman bilang, saya sudah lapar, saya nggak bakalan kuat nunggu Abu Bakar. Ini orangnya aneh, yang ini orangnya polos. Yang satu bilang, wah enggak, saya takut dibilang nggak amanah. Oh, kamu berani melawan saya, kata Nuaiman. Lalu melunak ini Huwaitib, dia bilang, tolonglah Nuaiman, jangan jahat sama saya. Kalau Rasulullah saja bisa kamu kerjain, apalagi saya. Tolonglah katanya, jangan macam-macam. Kata Nuaiman, kamu berikan makanan, kalau tidak saya bikin masalah sama kamu. Oh, ngancam Nuaiman. Akhirnya dia mengatakan, waduh gimana ini amanat dari Abu Bakar, sudah terserah kamu, yang terpenting saya tidak akan berikan makanan sehingga Abu Bakar datang. Kamu mau ngapain terserah kamu. Akhirnya Nuaiman bilang, wah nantang saya, kata Nuaiman. Apa yang dilakukan Nuaiman? Nuaiman pergi ke pasar. Dia cari tempat penjualan hamba sahaya. Dia lihat, wah ini hamba sahaya jual, berapa harganya? 300 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Yang ini berapa? 300 dirham. Wah, dia bilang, mahal-mahal ya hamba sahaya di sini, kata. Loh, memangnya kenapa? Saya punya hamba sahaya, saya mau jual 100 dirham saja, kata. Apa kata Nuaiman? Saya punya hamba sahaya, saya mau jual 100 dirham saja. Wah, murah sekali hamba sahaya kamu. Iya, cuma dia punya kekurangan. Kekurangannya apa? Kalau kalian tangkap, dia bakalan bilang, saya bukan hamba sahaya, saya orang bebas. Saya bukan hamba saya orang bebas. Wah, kata orang-orang, saya mah nggak perlu sama bacotnya, yang penting kerjanya. Dia mau ngomong apa terserah, yang terpenting dia mau kerja. Oh, kalau begitu deal, saya jual hamba sahaya saya, dapat uang 100 dirham deh, uang yang banyak. Kemudian didatangi Huwaitib, kemudian dikatakan, wah itu hamba sahaya saya. Ditangkaplah Huwaitib. Teriak-teriak dia, saya bukan hamba saya orang merdeka. Kata yang beli, kami udah tahu ini kekurangan kamu. Nuaiman tuh cerdasnya, pinter otaknya. Akhirnya dibawalah ini orang ke pasar dan dijual di pasar. Itu sahabat Nabi padahal dimainkan sama Nuaiman. Nuaiman ambil uangnya, dia beli makanan, beli baju, belanja dia, shopping akhirnya. Dia beli peralatan segala macam, dia pulang akhirnya. Sayyidina Abu Bakar tanya, mana ini Huwaitib ini? Mana kok nggak ngasih makanan sama sekali? Di mana dia pergi? Kata Nuaiman, udah aneh jual. Jujur lagi dia, udah di mana ente jual? Salah sendiri katanya. Saya minta makan nggak dikasih makan. Akhirnya jual. Ketawa Sayyidina Abu Bakar. Di mana kamu jual? Ayo kita pergi ke dia. Dicari di pasar, ternyata Huwaitib masih berada di satu tempat, di situ dia dijual. Untung belum dibeli orang itu. Berapa kalau udah dibeli orang lain kan? Sayyidina Abu Bakar bilang, ini berapa harganya? 300 dirham. Dibayar sama Sayyidina Abu Bakar langsung. Dibayar sama Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya dibawa pulang ke kota Madinah. Sayyidina Abu Bakar menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tertawa sejadi-jadinya, katanya, hatta badat nawajidhuhu, sampai katanya gigi geraham Rasulullah kelihatan, katanya, saking Rasulullah tertawa sejadi-jadinya ketika mendengar kisah antara Nuaiman tersebut. Katanya halal haul, kata perawinya, sampai 1 tahun berlalu kisah Rasulullah pasti tetap tentang Nuaiman ngejual sahabatnya yang lain. Rasulullah SAW hidupnya asik, Rasulullah SAW hidupnya seru. Oleh karena itu, yang terpenting apa? Ilmu walaupun sedikit tapi amal. Ilmu walaupun sedikit tapi amal. Oke, nggak apa-apa, asik-asikan di dalam kehidupan dunia kita, nggak apa-apa. Yang terpenting apa? Berlandaskan ilmu.